ojo sering metu bengi karo cah kae, soale jerene cah kae ngene-ngene. Nah itu ketika bapak ibu ngendikan begitu, itu sedekah Pak. Sedekah. Atau kita memberitahu teman, kok koe nganu ya, ngene-ngene ya, mbok awakmu ojo melo-melo misalnya gitu. Itu sedekah Pak. Nah sedekah yang ringan yang bisa dilakukan oleh siapa aja. Sebenarnya kalau saya bilang ringan itu ya enggak juga ya, karena kadang-kadang nahi mungkar itu apa namanya, resikonya macam-macam lah, sehingga kita berpikir 2-3 kali. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan di dalam barangmu, barang tahu ya Pak ya, barang yang bisa membuat kita punya anak ya. Dan pada barangmu, fi bud'i ahadikum sedekah, dan di dalam, mohon maaf, kemaluanmu pun itu ada sedekah, kata Rasul. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan di barangmu itu juga ada sedekah, kata Rasulullah. Orang-orang ini heran, orang-orang yang tadi protes heran. Qalu, mereka mengatakan, loh, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, kata orang-orang. Ayati, apakah datang atau mendatangi ahaduna, salah satu di antara kami, syahwatahu opo syahwati, wa yakunu, dan adalah baginya fiha, di dalam syahwat itu, ajrun. Jadi ya Rasul, mosok kalau kita menyalurkan syahwat itu ada sedekahnya? Nah ini orang-orang itu heran aja. Kemudian Rasul menjawab, qala, beliau bersabda, aro'aitum, apa kamu nggak tahu? Aro'aitum, apa kalian tidak tahu? Law wado'aha fi haramin, kalau seseorang meletakkan atau menggunakan syahwatnya itu fi haramin, di dalam tempat yang haram, akana alaiha wizrun, bukankah ada baginya itu wizrun, dosa? Apa kowe ora ngerti? Nek awakmu menggunakan syahwat itu di barang yang tidak tepat, itu ada dosa? Iya, memang dosa kalau kita menggunakan di tempat yang tidak tepat. Fakadha, maka demikian pula, idza wada'aha, jika ia meletakkannya atau menyalurkannya fil halal, di tempat yang halal, kana lahu ajrun, ada bagi dia itu pahala. Nah, jadi kita suami istri kalau melakukan hubungan suami istri itu juga ternyata sedekah. Nah, jadi sekarang kita bisa memiliki kode baru Pak pada istri. Bu, ayo sedekah. Karena memang sedekah ini, dan tidak banyak yang tahu ini sedekah. Kenapa sedekah? Ya kata Rasul, karena kalau kita gunakan di tempat yang tidak benar jadi dosa. Maka kalau kita menggunakan di tempat yang benar ya jadi pahala. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi hadis tentang protesnya para sahabat-sahabat yang berekonomi lemah kepada Nabi ini, yang merupakan sikap ini, dijawab dengan Nabi dengan jawaban-jawaban yang kira-kira dapat menenangkan. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-25. Nah, hadis selanjutnya yang ke-26 sama, mirip, mengandung pelajaran yang sama tentang bahwa kita memiliki potensi untuk bersedekah atau berinfak dengan cara yang lain. Bagaimana bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah. Nah, ini hadis sahabat Nabi yang sudah sering kita dengar namanya, karena memang beliau ini banyak meriwayatkan hadis karena beliau sering di masjid, sering bersama Nabi. Gitu, Abu Hurairah ini.
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama, setiap ruas-ruas tulang manusia, alaihi shadaqah, padanya itu wajib digunakan untuk sedekah. Jadi setiap ruas-ruas tulang kita ini ada tugas untuk bersedekah sebenarnya. Biasanya kalau kata alaihi itu mengandung kewajiban. Meskipun kewajiban itu yang tidak harus artinya kalau tidak dilakukan berdosa, tidak juga. Tapi ini alaihi maksudnya ruas-ruas kita ini ada kewajiban untuk kita melakukan sedekah. Ya, contohnya apa? Contohnya kulla yaumin tatlu fi syamsu, setiap hari, setiap pagi selama matahari terbit, artinya belum kiamat ya, selama belum kiamat, faya'dilu baina itsnaini shadaqatun, maka jika ada orang yang mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, itu shadaqatun, itu juga sedekah. Jadi kalau ada kawan, tetangga, teman, saudara bertikai, berselisih, terus kita mendamaikan, nah itu kan artinya kita menggunakan ruas-ruas tulang yang kita miliki kan, untuk menciptakan kemaslahatan, itu juga sedekah. Wa yu'inur rajula fi dabatihi fayahmilu 'alaiha, dan seseorang yang menolong sesamanya fi dabati, di kendaraannya, fayahmilu 'alaiha, dia membawa temannya itu atau sesama itu di kendaraannya, itu juga sedekah. Jadi misalnya bapak mau tindak ke kantor atau tindak ke mana, kemudian ada teman berdiri nunggu angkot, kenal, terus bapak ajak, nah itu ketika orang itu melangkahkan kaki masuk ke mobil kita atau motor kita, pada saat itulah kita sedang bersedekah ya. Atau kalau mahasiswa kancane nunut ke kampus, nah itu sedekah. Atau yarfa'u 'alaiha mata'ahu, ngangkut ke barange kancane, membantu membawakan barangnya temennya di kendaraannya tadi itu, nah itu juga merupakan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, nah ini sudah kita bahas tadi, di hadis sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat-kalimat thayyibah itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, setiap langkah menuju masjid untuk sholat atau untuk kebaikan-kebaikan di masjid, itu juga sedekah. Makanya semakin jauh langkahnya, semakin banyak sedekahnya, Pak. Bapak-bapak yang tindak ke masjid jalan kaki siapa Pak ini? Pak Anwar jalan kaki dia? Atau naik motor, Pak? Setiap langkah itu sedekah, Pak. Waduh, aku getun mau nggawa motor, boten Pak, boten nopo-nopo. Nah, kalau motor berarti ukurannya bukan langkah tapi meter. Cuma kan zaman Nabi belum ada meteran mungkin ya. Mungkin kalau ada meteran beliau akan ngendikan wabikul limitrin, mungkin gitulah. Setiap meternya itu juga sedekah. Makanya banyak orang yang kalau cari rumah itu pengen dekat masjid atau musola, ya kayak saya ini, supaya kita bisa jamaah ya. Tetapi sebenarnya yang banyak pahalanya itu yang lebih jauh. Kenapa? Jauh tapi dia tetap melangkah. Saya tahu ada orang, Pak, ada orang, beliau sudah pensiunan, melaku, berjalan itu udah sulit pakai alat itu. Tapi beliau nyelak-nyelaki angger adzan itu jalan ke masjid. Itu beda dengan saya yang kalau ke masjid jalan kaki ringan, dengan beliau yang jalan kaki ke masjid berat. Tentu ganjarannya juga berbeda, Pak, karena usahanya berbeda. Usaha beliau ke masjid dengan usaha ke masjid lebih besar usaha beliau.
dan Allah Maha melihat usaha itu. Kan Allah tidak melihat hasil ya, yang Allah lihat usaha kan Pak. Sama seperti yang satu sedekah 100.000, satu juga 100.000. Usahanya bisa beda, nilainya bisa berbeda. Yang satu gajinya 500.000, satu gajinya 20 juta Pak, satu bulan. Sama-sama keluarin 100.000, beda kan nilainya Pak. Nah ini juga gitu. Bapak ini, beliau yang pensiunan ini, udah jalan susah, sempat-sempatkan. Pokoknya ketika komat beliau sudah di masjid gitu. Kalau perlu di soft di depan. Nah, untuk seorang seperti beliau ini, wa bi kulli khutwatin tamshiya ila shadaqati, lebih berat lagi nilai sedekahnya. Sama seperti kita sedekah 100 berat, sementara satunya 100 ringan. Nah, itu beda juga. Wa tumitul adza 'anit thoriqi shadaqah. Dan nah ini sudah sering kita dengar juga. Menyingkirkan duri atau gangguan di jalanan, dari jalanan itu sedekah. Nyingkirke watu sing ngalangi dalan, eri sing mbok menawa ngeneki sikile wong. Nah, seperti itu. Pokoknya menghindarkan sesuatu yang bisa membuat orang celaka. Beberapa tahun yang lalu itu viral di media itu seorang tukang becak di Surabaya. Kalau jam setengah 10 malam, kira-kira penumpang udah pada sepi, itu dia keliling kota Surabaya. Kerjaannya itu nyari jalan lubang Pak, nyari jalan berlubang. Ketika ketemu jalan berlubang, yang dia lakukan cari batu-batuan atau foto-foto, ditutup di jalannya itu supaya jalannya nggak terlalu jeglong. Sebab kalau jeglong orang bisa jatuh bisa luka, kadang bisa harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, yang dilakukan orang ini juga merupakan sedekah dalam konteks ayat ini, hadis ini. Kenapa? Dia menghindarkan orang-orang dari mara bahaya di jalanan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, itulah dua hadis Nabi yang mengingatkan kepada kita sekalian. Sebenarnya bapak ibu sudah perso ini, udah tahu, tetapi hadis ini kita baca hari ini, kita kaji hari ini untuk mengingatkan diri kita bahwa kita bisa bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tidak menggunakan harta. Berarti nek ngono yo sedekah hartane ya ndak gitu juga Pak. Kalau kita punya harta tidak kita keluarkan, ya itu juga menjadi catatan Allah untuk kita. Allah Maha Tahu, Maha Pirsa. Maksudnya hadis ini sebenarnya mengingatkan kepada kita sekalian, Allah sudah menciptakan untuk kita sesuatu yang kita bersedekah. Kita punya tenaga, sedekahnya tenaga. Kita punya ilmu, sedekahnya ilmu. Kita punya harta, sedekahnya harta. Punya semua, ya yang bagus ya semua.